dari kelompok 2 mata kuliah PLSBT. Kami sekarang sedang berada di Taman Hutan Kota Ciganjur. Ikut kita menjelajahi hutan kota ini yuk, let's go! Akses untuk menuju hutan yang akan kita kunjungi yang berada di Kelurahan Ciganjur itu bisa menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum. Dengan melewati Kelurahan Ciganjur, 50 meter ke depan, sebelah kanan, sampailah kita di hutan Ciganjur. Tak bisa dipungkiri, hutan memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia. Bahkan, hutan memberi berbagai macam hal kepada manusia: udara bersih, oksigen, tanaman yang bisa dikonsumsi hingga menjadi bahan dasar obat-obatan. Namun sayang, masih banyak kebiasaan manusia yang justru memberi dampak buruk bagi hutan. Mengeksploitasi lingkungan secara besar-besaran, akibatnya pasokan oksigen dan udara menjadi semakin menipis. Udara yang awalnya bersih kian memburuk. Tak hanya itu, bumi juga bertambah panas. Karena lahan semakin gundul, hutan kota Ciganjur menjadi destinasi tidak umum yang kami kunjungi. Hutan yang terjaga, hutan yang masih asli terhadap flora dan fauna, dan terjaga dalam eksistensi alaminya. Kami perlu mengeksplor hutan ini agar membawa pengaruh bagi semua agar sadar pentingnya melestarikan hak milik bumi. Hutan kota Ciganjur terletak di Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hutan kota Ciganjur menjadi salah satu ruang terbuka hijau yang menyelamatkan wajah Jakarta dari dominasi beton dan polusi. Dengan luas sekitar 2,8 hektar, hutan ini menyimpan banyak fungsi penting bagi ekosistem dan masyarakat sekitarnya. Di dalamnya, pengunjung akan menemukan jalur pejalan kaki yang dikelilingi pohon-pohon besar dan kecil, seperti dengan penanaman ilmiah yang dipampang di setiap pohon. Ada juga area lapang yang sering dimanfaatkan untuk aktivitas komunitas, olahraga ringan, hingga piknik keluarga. Beberapa papan informasi flora terpampang, meski kini mulai memudar, mengingatkan bahwa tempat ini juga pernah menjadi ruang edukasi lingkungan. Taman bermain anak, kolam kecil, dan gazebo tersebar di beberapa titik, memberikan tempat rehat di tengah hijau yang menyejukkan. Sayangnya, seiring waktu, beberapa bagian hutan kota ini menunjukkan tanda-tanda kurangnya perawatan. Sampah plastik kerap terlihat di sudut-sudut tak terjangkau, jalur setapak mulai retak, dan beberapa tanaman tampak kekeringan di musim kemarau. Minimnya di papan edukasi yang terawat juga mengurangi potensi pembelajaran yang sebenarnya besar dari tempat ini. Padahal, keberadaan hutan kota Ciganjur memberi manfaat langsung. Ia membantu menyerap emisi karbon, menunjukkan suhu mikro sekitar, menyimpan air tanah, hingga menyediakan habitat bagi berbagai spesies burung, serangga, penyerbuk. Bagi warga Ciganjur dan sekitarnya, hutan ini adalah tempat untuk melepas penat, sehingga sarana mengenalkan anak-anak pada alam sejak dini. Pengelolaan hutan ini berada di bawah tanggung jawab Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Kami akan berbincang bersama salah satu pengelola hutan kota Ciganjur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha. Saya Rizka. Di sini kita hari ini ingin izin
memvideokan hutan kota bersama dengan kelompok tani kita yang bernama Pak Sony. Jadi ya Pak, kita hari ini ingin memberi beberapa pertanyaan tentang hutan kota ini, lingkungan hutan kota gimana. Pertanyaan yang pertama, sejak kapan hutan kota ini dikelola secara resmi Pak? Kalau resminya itu tahun 2024. 2024. 23. Oh, 2023 itu yang udah resmi benar-benar dibuka buat umum ya Pak? Dikelolanya sih dari tahun 2013. Terus resminya 2023. Resmi secara langsung gitu ya Pak? Kira-kira siapa aja Pak pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan kota ini? Hutan kota ini kan yang pegang tuh dinas pertamanan dan hutan kota. Nah, dia ini memisahkan diri jadi dinas kehutanan. Nah, di dalamnya ada macam-macam kegiatan. Contoh saya sebagai ketua kelompok tani hutan karya mandiri bersama yang ada di hutan kota Ciganjur. Dan kami dibantu dari staf dinas kehutanan, ada PJLP-nya, ada PAMDAL-nya, pengamanannya, ada hanya itu saja. Saya rasa hanya 3 bagian saja yang ada di dalam. Untuk tantangan terbesarnya apa Pak dalam menjaga hutan kota ini? Tantangannya banyak. Pertama ya banjir. Memang di sini lokasinya agak banjir, tapi kalau nggak banjir ya lumayan cakep lah Bisa pemandangannya gitu. diatur lah ya Pak? Tantangannya itu aja di banjir. Untuk apa? Seberapa besar peran masyarakat dalam menjaga atau merawat dalam hutan kota ini? Hutan kota ini masyarakat sangat bersyukur ya. Sebab dengan adanya hutan kota Ciganjur, warga kita di sekitar maupun di luar Ciganjur juga sudah mengetahui dan mereka menganggapnya saling menjaga bersama, dan mereka sangat antusiasnya sangat tinggi dan karena perawatannya bagus, yang mana di dalamnya itu antara petani dan PJLP berkolaborasi membangun hutan kota ini. Ya, berarti ini emang tempat umum ya Pak buat warga. Biasanya warga sekitar sini tuh kesini untuk ngapain sih Pak? Ya dia paling menghibur anaknya, terus mereka Jogging-jogging kali ya? trek, terus dianggap pagi aja, pagi sore, bahkan malam tuh ada yang belum pulang juga gitu. Mungkin dia merasa nyaman di hutan kota Ciganjur. Biasanya di hutan kota ini suka ada acara-acara tertentu nggak Pak? Ada biasanya mereka sudah booking, misalnya acara sekolahan, terus arisan ibu-ibu, macam-macam kan. Untuk perizinan acara-acara seperti itu gimana Pak? Ininya step-stepnya? Perizinannya kita bersurat ke dinas kehutanan untuk melakukan pembuatan suratnya lah. Jadi bebas mau bikin acara apa aja, dipersilakan. Dibolehin aja, yang penting izin utama gitu ya. Strateginya agar masyarakat itu selalu tahu gimana caranya pengelolaan ini. Untuk itu PJLP dan Dinas Kehutanan menjunjung tinggi bahwa di sini masyarakatnya sangat banyak dan antusiasnya juga tinggi. Jadi dia akan membangun kembali dari segi permainan anak-anak yang belum ada. Terus banyak lagi rencana strategi dinas untuk masyarakatnya itu biar betah gitu, jangan kemari cuma lihat pemandangannya aja gitu. Masyarakat itu bisa menyampaikan visi apa ya? Terus apa ada kerjasama dengan lembaga lain seperti pemerintahan, LSM atau universitas gitu Pak? Enggak, ini dikelola memang khusus untuk dinas kehutanan, tapi kalau mereka mau beraktivitas di sini dipersilakan. Dibolehin aja. Terus setiap hari ini buka Pak? Buka Pak, dari jam berapa sampai jam berapa? dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Oh berarti jam 6 sore itu udah terakhir kegiatan di sini ya Pak? Berarti nggak yang sampai malam gitu? Kalau mau sampai malam izin dulu sama Pengelola sini gitu? pengelola. Nah, baru boleh. Makasih banyak ya Pak atas
Hutan kota bukan sekedar ruang hijau, tapi penjaga hidup yang senyap. Mari kita jadikan hutan kota Ciganjur sebagai contoh bahwa ruang terbuka hijau bisa menjadi pusat edukasi, konservasi, dan rekreasi yang berpadu. Kita bisa mulai dari langkah kecil, tak membuang sampah sembarangan, bergabung dalam komunitas hijau, hingga mendorong pembentukan hutan kota di wilayah lain di Jakarta, seperti di daerah padat yang kekurangan oksigen atau bantaran sungai yang perlu direhabilitasi. Jakarta butuh lebih banyak ruang bernapas dan hutan kota Ciganjur adalah salah satu antara sedikit harapan itu. Mari kita jaga, rawat, dan kembangkan sebelum yang hijau benar-benar menghilang dari pandangan.